Suatu kompetisi dengan format turnamen biasanya memiliki aturan di mana pertandingan finalnya akan dimainkan di tempat netral. Hal ini dilakukan agar kedua tim yang bertanding di partai final tidak merasa dirugikan. Biasanya lokasi pertandingan final sudah diumumkan sejak jauh-jauh hari untuk menghindari tudingan negatif terhadap pihak penyelenggara. Hal ini juga diterapkan oleh UEFA yang selalu mengumumkan lokasi final jauh sebelum kompetisi itu diselenggarakan. Meskipun begitu, di beberapa momen langka terkadang venue pertandingan final justru terjadi di negara salah satu finalis. Seperti pada final Liga Champions 2012, di mana UEFA sudah mengumumkan akan memainkan pertandingan di Allianz Stadium, kandang dari Bayern Munich. Namun menariknya, Bayern Munich justru yang lolos ke babak final dan bermain di kandang sendiri. Namun sayangnya penerapan lokasi netral pada pertandingan final sepertinya sangat sulit diterapkan pada kompetisi antar klub di Asia. AFC selalu mengubah-ubah aturan mengenai final Liga Champions Asia maupun AFC Cup, di mana mereka pernah memakai format satu pertandingan di tempat netral, dua pertandingan di markas masing-masing finalis, maupun pertandingan tunggal di salah satu kandang finalis. Lalu mengapa final Liga Champions Asia maupun AFC Cup sulit dimainkan di tempat netral? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Secara geografis, Asia merupakan benua dengan wilayah paling luas di dunia. Benua Asia memiliki luas 44,4 juta kilometer persegi atau seperempat dari luas wilayah daratan di bumi. Tidak seperti Eropa yang luas wilayahnya masih dapat dijangkau dengan kendaraan darat. Di Asia sejumlah klub bahkan sampai harus terbang beberapa kali untuk sampai ke negara tujuan. Hal ini tentu berimbas pada ongkos yang sangat mahal yang dilakukan suatu klub dalam melakukan perjalanan lintas negara. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi AFC dalam menyelenggarakan kompetisinya. Apalagi finalis klub-klub di Asia belum semapan klub Eropa, sehingga beban ongkos perjalanan untuk melakoni pertandingan di kompetisi Asia terasa berat bagi mereka. Atas dasar inilah, kemudian AFC membagi kompetisi berdasarkan wilayahnya, baik untuk Liga Champions Asia maupun AFC Cup. Pada dua kompetisi tersebut, AFC membagi wilayah barat dan timur untuk menghemat ongkos para pesertanya, sehingga nantinya klub dari wilayah barat baru akan bertemu dengan klub dari wilayah timur pada pertandingan final saja. Namun permasalahan lainnya muncul ketika kompetisi sudah memasuki babak final. Pada mulanya AFC menggelar pertandingan final untuk Liga Champions Asia di tempat netral. Format ini terus dipakai dari awal berdirinya kompetisi tersebut hingga tahun 2002. Sayangnya format seperti ini membuat pertandingan final terasa sepi karena minimnya jumlah penonton yang hadir ke stadion. Faktor geografis lagi-lagi yang membuat penonton enggan untuk datang ke stadion yang jaraknya bisa mencapai ratusan kilometer dari domisili mereka. Minimnya jumlah penonton yang hadir di laga final membuat AFC merasa rugi dari segi pemasukan. Sebab sepinya penonton membuat pemasukan dari tiket pertandingan final sangat kecil. Hal ini tentu menjadi perhatian tersendiri karena AFC yang tidak ingin menyia-nyiakan pemasukan dari pertandingan final yang seharusnya ditonton oleh banyak orang. Akhirnya, sejak musim 2002-2003, AFC memutuskan untuk mengubah format Liga Champions Asia. Dari semula satu pertandingan menjadi dua pertandingan yang dimainkan di kandang masing-masing klub finalis. Format ini terus dipakai sampai sekarang dan terbukti sanggup menarik perhatian para penonton agar mau datang ke stadion. Sebagai contohnya final Liga Champions Asia musim 2022 yang digelar di Riyadh dan Saitama ditonton oleh lebih dari 50.000 pasang mata di masing-masing stadion. Angka tersebut termasuk salah satu edisi final dengan jumlah penonton terbanyak sepanjang sejarah. Sayangnya meskipun format dua pertandingan dianggap sebagai format paling ideal
untuk final Liga Champions Asia. Namun hal ini juga tidak luput dari kritikan. Format 2 pertandingan membuat klub yang memenangkan pertandingan pertama belum tentu meraih juara. Bahkan ironisnya, klub yang menang di laga pertama bisa saja kalah di pertandingan kedua yang membuat mereka gagal menjadi juara. Kondisi ini pernah terjadi pada final Liga Champions Asia musim 2004, di mana Seongnam Ilhwa Chunma sebenarnya berhasil menang 3-1 pada pertandingan pertama melawan Al-Ittihad. Namun mereka gagal juara karena di pertandingan kedua, Al-Ittihad justru membalikkan keadaan dengan skor telak 5-0. Sementara itu, AFC Cup pada mulanya juga memakai format 2 pertandingan pada laga final di tahun 2004 hingga tahun 2008. Meskipun sudah memakai format 2 pertandingan, namun laga final kala itu masih minim dihadiri penonton. Hal ini terbukti pada final AFC Cup 2008. Jumlah akumulasi penonton yang datang ke stadion tidak lebih dari 10.000 orang. Sejak 2009, AFC kemudian mengubah format final AFC Cup yang semula 2 pertandingan kini hanya dimainkan 1 pertandingan pada salah satu markas klub finalis. Nantinya 2 klub yang berhasil lolos ke babak final akan diundi untuk menentukan siapa yang akan menjadi tuan rumah. Perubahan format ini nyatanya berhasil menyedot perhatian penonton untuk datang ke stadion. Sejak tahun 2009, final AFC Cup selalu ditonton lebih dari 10.000 pasang mata, kecuali pada edisi 2014, 2016, dan 2019. Karena ketiga edisi tersebut dimainkan di tempat netral. Meski begitu, format ini juga menimbulkan pro kontra, karena akan ada salah satu finalis yang diuntungkan karena dimainkan di kandang sendiri. Dukungan supporter dan bermain di markas sendiri tentu menjadi keuntungan yang tidak didapat oleh pihak lawan. Namun sepertinya hal tersebut tidak jadi masalah bagi 2 klub finalis karena faktanya sejak tahun 2009 tingkat kemenangan dan kekalahan tim tuan rumah cukup seimbang. Dari 13 partai final yang dimainkan sejak 2009, 5 kali klub tuan rumah sukses menjadi juara, 5 kali klub tuan rumah gagal menang di partai final, serta 5 edisi lainnya dimainkan di tempat netral. Itu berarti status tuan rumah dalam Liga Final AFC Cup tidak serta-merta membuat mereka mudah memenangkan pertandingan meskipun bermain di depan pendukung sendiri. Kejutan bisa saja terjadi di mana klub non-unggulan justru yang keluar sebagai juara. Seperti yang terjadi pada final AFC Cup 2015 yang dimainkan di kota Dushanbe, Tajikistan. Secara mengejutkan, Johor Darul Takzim asal Malaysia yang keluar sebagai juara setelah mengalahkan Istiqlal dari Tajikistan dengan skor tipis 1-0. AFC tentu sudah memikirkan secara matang mengenai format yang mereka pakai dalam menyelenggarakan kompetisi Liga Champions Asia maupun AFC Cup. Meskipun sulit untuk dimainkan di tempat netral karena faktor geografis dan ekonomi, namun format yang dipakai AFC saat ini dianggap lebih baik dibandingkan tetap memaksakan diri bertanding di tempat netral seperti kompetisi di Eropa. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Votix ID lainnya.